supaya kemudian kita langsung dibimbing langsung oleh sukmo sejati atau guru sejati itu, supaya terkadang kan kita pontang-panting cari guru sana guru sini itu belum ketemu ya namanya sukmo sejati. Treatment atau langkahnya sebagai spiritualis pemula apa? Jadi ngaten, kadang banyak pertanyaan, bagaimana cara bertemu guru sejati? Guru sejati itu apa toh? Ya kalau saya umpamakan begini, kalau Mas Hendra suatu ketika bertemu dengan Mas Hendra, persis itulah penampakan guru sejati. Cuma sayangnya yang seperti itu tidak bisa diritual, Mas. Kalau ada yang bilang itu bisa diritual, itu ya teori saja. Boleh orang bicara, itu ada tata cara ritual bertemu guru. Karena guru sejati bukan kita pribadi yang ngatur, tetapi ya guru sejati itu sendiri yang mengatur. Jadi ketika manusia itu bertemu guru sejatinya, spontan, dalam tanda kurung itu pasti dalam keadaan tidak sengaja. Pasti dalam tidak sengaja, pasti dalam keadaan darurat, pasti dalam keadaan yang sangat urgent. Layaknya Bimo itu tadi ya. Betul. Sip, sepakat saya. Jadi mau diritual dengan sesaji, dengan cara rapal malu, enggak bisa. Enggak bisa, Mas. Kalau ada yang ngotot itu bisa. Aduh. Mbok coba tak ada. Tergantung beliau berkehendak apa enggak iya. gitu ya. Karena yang meritual itu istilahnya gini. Itu sama saja umat meritual Tuhan. Ya enggak? Ya kita kan bicara Tuhan di dalam diri. Guru sejati. Masa muridnya meritual guru besarnya? Iya. Mulai paham semua kan. Maka di sini saya tuh selalu mengingat pesan Eyang Gusti Mangkunegara yang keempat. Gawe pepadang nuliso supaya bisa gawe pepadang marang kabeh menungso ing besok kuwi bakal akeh sing butuhke. Dan tantangannya satu, Mas, melawan halusinasi. Melawan halusinasi. Iya, karena itu adalah penyakit yang paling kronis di dalam dunia spiritual. Spiritual akan runtuh ketika orang sudah mulai gemar bicara tentang halusinasi. Ya, konkretnya aja, contohnya aja. Sekarang misalnya gini, supaya orang ini kalau yang disengaja ya, kita contoh halusinasi yang disengaja. Supaya saya kelihatan orang yang ampuh dan sakti banget. Waskito. Ya, Waskito, Permono dan ampuh sakti lah itu aja. Sekaligus yang ekstrim contohnya. Saya bisa ngomong yang enggak. Yang serba membuat surprise, membuat penonton terkesima dan tertarik, yang heboh-heboh. Akhirnya dari situ orang berdundun dengan. Tapi ternyata yang ditonton itu adalah halusinasi. Dan celakanya lagi, penonton tidak sadar bahwa sedang menonton halusinasi. Dan banyak yang suka. Dan akhirnya apa? Suatu ketika akan mengalami kejenuhan. Karena apa? Penonton itu bukan orang yang bodoh, Mas. Mereka itu cerdas. Cuman memang kadang, mohon maaf ya, kadang masih banyak generasi kita itu yang kagetan dan gumunan. Ada apa terkesima, kaget. Iya, betul. Tapi begitu diikuti, kemudian mengikuti sesuatu hal yang membuat terkesima tadi, dan akhirnya jika mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, jauh panggang dari api. Akhirnya apa? Menjadi capek. Hidup mengejar mimpi. Hidup hanya ada di dalam dunia dongeng. Akibatnya orang akan cepat mengalami kejenuhan. Dan di saat awal orang berbicara tentang spiritual itu heboh berapi-api di mana-mana, itu akan membangkitkan daya tarik yang luar biasa. Tapi seperti itu tidak akan lama, Mas. Karena justru akan menciptakan kejenuhan yang luar biasa. Akhirnya orang enggan nonton, males. Isine ngono-ngono dan isine wong do halu. Akhirnya penonton sosuwe entek. Yang dicari kemudian adalah mana sing sejatine ngurip, mana sing dudu. Dan ini susah, ini sulit. Seperti mencari dom sumurwing banyu. Sulit. Padahal kalau kita bicara tentang ilmu yang sejati, yang sesungguhnya, artinya jika panjenengan terapkan, pasti akan mengalami sesuatu yang positif. Ini yang sedang dicari sebenarnya. Marilah kita bantu. Banyak pemirsa, banyak generasi bangsa yang sedang mencari dan kebingungan.
ilmu sing sejati yang mana, membedakan mana yang halu, mana yang enggak. Di YouTube kan banyak. Kita bantu, mari kita membangun untuk supaya tidak membuat generasi yang kecewa. Supaya tidak membuat generasi yang kecewa, dan kalau sampai generasi sedang giat belajar akhirnya menuai kekecewaan, nggak tahu deh nanti jadi apa. Jadi ya itulah apa namanya. Kalau saya kadang mau bicara itu saking apa ya prihatinnya mas, saya itu kadang ngelus dodo. Ya semua demi, kadang orang itu demi ketenaran, demi apa yang disampaikan itu sesuatu yang tidak real. Itu kalau sengaja mas. Kalau ya tidak sengaja lebih parah. Karena apa? Orang yang tidak sengaja halu itu merasa dirinya itu tahu apa-apa. Betul. Padahal yang diketahui itu sebenarnya hanyalah dongeng. Ini yang saya selalu para leluhur, jaga diri saya jangan sampai kena penyakit halusinasi karena akan fatal. Saya tuh ngomong di depan publik mas. Kalau publik melihat saya dan kemakan halusinasi saya, betapa fatalnya saya bisa menuai karma yang rombongan ya. Saya bisa memborong karma mas. Yang nonton sekian banyak orang, ya itulah. Makanya rentan sekali. Jadi pelaku spiritual yang mau cerita ke publik itu sebenarnya risikonya besar sekali. Saya ini anaknya langsung dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, tanda-tandanya ini saya bawa segala macam ya itu kadang saya ngelus jojo. Apalagi kalau dengar langsung dari beliau Kanjeng Ratu Kidul. Saya pernah menyampaikan mas, terus pundi Kanjeng Ratu menika kathah tiyang ingkang kados mekaten. Itu komunikasinya Romo langsung di pinggir pantai itu? Enggak, kadang rawuh beliau ke sini. Kenapa beliau kersa rawuh di sini? Ya tentu saja karena saya sudah sering kali untuk marak sowan ke pantai selatan atur pisungsung. Jadi beliau sudah kenal saya, sudah melihat intensitas kesetiaan saya, welas asih kasih sayang saya kepada beliau, kepada semua titah di sana. Kalau enggak ya beliau seorang presiden ya. Pak Jokowi mau datang sini kowe iki sapa? Iya toh. Nah, pada saat beliau rawuh itu kan biasanya ada angin dulu. Kadang semilir, kadang enggak kencang. Malam ya Romo ya. Bisa malam, bisa siang, sore. Rame pas sepi. Maksudnya ada teman-teman banyak apa enggak? Pernah ada teman-teman, ada anak-anak saya berkumpul di sini. Pas kita itu memutar musik Tarawangsa yang sekarang masih eksis di Jawa Barat. Terus saya dahului dulu dengan nembang Pangkur 13 itu yang Tan Samar Pamoring Sukmo ya kan. Itu kan kayak password untuk membuka tirai gaib. Iya. Kemudian saya muter musik Tarawangsa, kemudian ada angin semilir. Bau wangi khas beliau itu adalah melati dan sedap malam.